Shalom. Ya, kita akan kembali masuk di dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini, dan kita bersama-sama akan mendengar firman Allah dan nanti akan dilanjut dengan perjamuan kudus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, di dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kita baca ayatnya dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan supaya dia dilayani, tetapi justru dia datang untuk melayani. Bahkan pelayanannya nggak tanggung-tanggung sampai mati. Luar biasa. Nah, saudaraku, apa sih yang dimaksudkan dengan pelayanan? Ya, kita seringkali biasa menggunakan bahasa pelayanan, ya. Melayani, melayani, melayani. Nah, apa sih pelayanan itu? Ya, kita sering kali menggunakan bahasa pelayanan. Aku mau melayani. Ya, saudara, kalau saudara ngerti arti pelayanan itu, ya, adalah satu usaha untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Ya, kalau melayani itu bukan melayani dirinya sendiri, tetapi melayani kebutuhan orang lain. Kalau itu pelayan toko, maka dia berusaha menyenangkan hati pelanggan. Kalau itu majikan, kita sebagai karyawan, kita berusaha untuk menyenangkan hati bos. Ya, jadi di mana kita kerja agar mereka semua dipuaskan. Inilah tujuan pelayanan. Ya, nah, tetapi itulah sebabnya kemudian banyak orang ingin dilayani, saudara, bukan untuk dilayani. Ya, kalau andai kata ada seorang yang pergi ke gereja dan kemudian tatkala dia mau masuk ke gedung gereja, nggak ada yang nyambut, ya, nggak ada yang kasih salam, pasti dia kecewa. Waduh, pelayanannya jelek ya gereja di sini. Ya, itu pasti sudah. Ya, dan kemudian kalau seseorang melayani, itu ujung-ujungnya adalah untuk menikmati kenyamanan dirinya. Satu misal, kalau dia bekerja dengan baik melayani satu perusahaan, pasti gajinya tinggi. Kalau dia melayani seorang pelanggan di toko, ujung-ujungnya pasti dia dipuji. Ya, jadi untuk kenyamanan dirinya sendiri, ya. Jadi bagaimana kalau mereka tidak dipuaskan, pasti kecewa. Nah, tetapi justru kita melihat di sini dari pembacaan tadi, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Dan di dalam pelayanannya itu, dia rela kehilangan nyawa. Tidak untung, malah rugi, saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani, dia nggak malah untung, malah rugi. Ya, aneh ya. Mana ada orang mau bersusah-susah kemudian hanya untuk rugi, hanya untuk sesuatu yang tidak dapat menghasilkan bagi dirinya sendiri. Nggak ada. Tetapi kita tahu di sini Tuhan Yesus datang, dia untuk melayani dan sampai merugi. Meruginya adalah kehilangan nyawanya. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, kalau manusia di dalam pelayanannya, maka itu hanya bersangkut paut dengan hal-hal yang terbatas dan sementara, ya. Jadi pelayanannya itu terbatas di mana dia bekerja,
Nah, di situ dia melayani. Dan itu sifatnya sementara saja. Kalau dia menikmati atau berusaha melayani menyenangkan hati orang lain, maka yang dinikmati cuma sementara. Tetapi saudara-saudara, pelayanan Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Jangkauannya sangat luas. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus melayani itu tidak hanya sebatas apa yang ada di dunia yang sifatnya sementara ini, ya. Tetapi pelayanan Tuhan Yesus itu cukup luas arealnya, wilayahnya, ya. Saudaraku, seluas mana kira-kira pelayanan Tuhan Yesus itu, ya? Saudaraku, pelayanannya bukan bersangkut paut dengan pribadinya sendiri. Ya. Jadi melayani itu dia tidak berpikir untuk kepentingan dirinya, keuntungannya, tidak. Tetapi benar-benar untuk menyenangkan yang dilayani. Dan sekali lagi pelayanannya itu jangkauannya cukup luas, ya. Mencakup pelayanan itu, saudara, akan menjadikan yang dilayani itu berubah statusnya, berubah nasibnya. Saudara, statusnya orang yang dilayani itu jadi berubah, nasibnya orang yang dilayani itu jadi berubah. Nah, inilah pelayanan Tuhan Yesus yang perlu kita nikmati, saudara, ya. Jangkauannya cukup luas, bukan hanya di dunia ini saja, sampai pada dunia yang akan datang, dan itu akan dinikmati orang-orang yang dilayani, ya. Mari kita perhatikan yang pertama. Orang yang dilayani itu akan berubah statusnya, ya. Status, berubah posisinya, berubah keberadaannya. Statusnya, kalau saya sekarang statusnya apa? Oh, statusnya pendeta, posisinya sebagai pendeta. Oh, dia sebagai karyawan, ya, statusnya. Jadi artinya orang memandang posisinya itu sebagai apa orang tahu, ya, orang punya, ya. Dan itulah yang menjadi ciri khas. Status itu menjadi ciri khas, ya. Oh, ini statusnya dia adalah seorang manajer, ya, ciri khasnya seorang manajer. Tapi saudara tahu status manusia ini sesungguhnya apa? Statusnya, predikatnya, gelarnya, manusia ini adalah orang berdosa. Statusnya itu orang berdosa, saudara, ya. Loh, kok bisa sih? Kan saya belum pernah berbuat dosa. Tunggu dulu, saudara, ya. Status manusia itu status bawaan dari sejak lahir. Itu adalah orang berdosa. Predikatnya sebagai orang berdosa, ya. Daud mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang kelima, dikatakan di sana, sesungguhnya, sebenarnya di dalam kesalahan aku diperanakkan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, diperanakkan dalam kesalahan, ya, dikandung di dalam dosa. Sehingga saudara mau tidak mau, maka predikat manusia itu adalah predikatnya orang berdosa. Statusnya adalah orang berdosa, ya. Apa yang dipikirkan oleh manusia, saudara, selalu yang dipikirkan itu adalah dosa. Karena predikat manusia itu sebagai orang berdosa. Memang dia belum pernah berbuat dosa ketika dia dilahirkan. Dia belum pernah berbuat dosa. Tapi saudara tahu,
Sejak manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, maka dosa itu sudah menguasai manusia. Ya, saudara perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 6, ya, ayat yang kelima, di situ dikatakan, ketika dilihat, diperhatikan oleh Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di muka bumi. Waduh, dinilai oleh Tuhan dosa manusia itu besar, dan bahwa segala kecenderungan hati ini selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara perhatikan, ya, bahwa di pandangan mata Allah, dinilai oleh Allah kejahatan itu cukup besar. Kecenderungannya hanya selalu berbuat kejahatan, berbuat dosa. Sekali lagi, siapa yang ngajari manusia itu berbuat dosa? Siapa? Dosa itu nggak diajarkan, saudara. Tetapi status dosa itu melekat kepada setiap orang. Ya, setiap orang sudah dikuasai. Dikuasai itu artinya kita sudah nggak bisa berdaya. Oh, namanya dikuasai, dikuasai oleh dosa. Ya. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 23. Di situ dikatakan, sebab, kata Paulus ini, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, Paulus berkata bahwa aku tidak ingin berbuat kejahatan, tidak ingin berbuat kesalahan. Itu tidak aku kehendaki sama sekali. Tetapi apa yang tidak aku kehendaki, itu justru yang aku kerjakan. Ya, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka sesungguhnya itu bukan aku lagi. Bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dikatakan oleh Paulus, ditekankan di situ, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Perhatikan, dosa yang ada di dalam aku, dosa yang sudah menguasai diriku, itulah yang mengendalikan hidupku. Keinginan hatiku, kata Paulus, tidak ingin berbuat jahat, tetapi ketika aku ingin melakukan yang baik, justru yang jahat itu datang. Ya. Ayat 21 mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Aneh, ya. Aku ingin melakukan yang baik, sebab dalam ayat 22 dikatakan di situ, sebab dia di dalam batinku, aku ini suka akan hukum Allah. Jadi Paulus itu senang sekali dengan firman Allah, dengan hukum Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia bisa melakukan satu tindakan, satu perbuatan dosa. Itu bukan dari diriku sendiri. Keinginan hatiku ingin melakukan yang baik, tetapi ketika aku berpikir aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu datang padaku. Ya. Ayat 23 dikatakan di sana, tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Nah, di sini jelas, di situ dikatakan ada yang menguasai diriku, itulah hukum. Hukum itu tidak bisa dirubah. Sekali lagi, ya, berulang-ulang saya katakan, hukum itu tidak bisa dirubah. Air selalu mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Nggak mungkin dari yang rendah menuju yang ke tempat yang tinggi. Hukumnya tidak demikian. Ya, hukum Archimedes dari
yang tinggi mengalir ke yang rendah. Tetap selagi kita masih ada di bumi ini, kita dikuasai oleh hukum gravitasi bumi. Pesawat terbang setinggi apapun, kalau dia masih ada di bawah atmosfer bumi, bisa jatuh. Kita melemparkan benda sekuat-kuatnya ke atas, masih bisa jatuh. Karena masih di bawah hukum gravitasi bumi ini. Jadi ketika Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik, ya, tetapi apa yang terjadi? Justru yang jahat itu yang aku kerjakan. Nah, saudara-saudara, jadi bagaimana? Kata Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Oh, sama sekali tidak, kata Paulus. Ya, kita tidak mempunyai kelebihan apapun, sebab di atas telah dikatakan, ya, telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak peduli dari suku bangsa apapun, ketika mereka dilahirkan, Alkitab mengatakan di bawah kuasa dosa. Statusnya adalah orang yang dikuasai oleh dosa. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, menjadi satu catatan yang tidak bisa dilupakan, tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ternyata saudara, tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini, ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Aduh, gimana ini? Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Cari di kolong langit ini, saudara, di muka bumi ini, ya, siapa orang yang benar, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah berbuat dosa? Semua sudah dikuasai oleh dosa. Statusnya sebagai orang berdosa. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Saudara, kehilangan kemuliaan. Saudara tahu, pada saat waktu manusia pertama itu diciptakan, Alkitab mengatakan diciptakan sesuai gambar Allah, citranya Allah, ya, citra Allah yang di dalamnya tidak ada dosa sama sekali, tetapi yang ada adalah kemuliaan. Manusia itu gambar daripada Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika dosa itu menguasai manusia? Manusia sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Nah, status awal inilah, saudara, ya, status manusia inilah yang membawa bencana, ya, membawa bencana. Dosa itu jangan dipikir akan berbuat, ya, akan berakhir dengan kenikmatan. Tidak. Mungkin kalau berbuat dosa itu nyaman sekali, ya, melakukan satu tindakan yang bersalah, yang menyimpang, yang menuruti hawa nafsu itu enak sekali. Tapi ujungnya, saudara, sangat merugikan. Ya, di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, inilah efek dari tindakan atau perbuatan dosa itu. Tetapi Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah, yang membuat jarak antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Saudara, kejahatan itu memisahkan manusia dari Allah.
Dan yang membuat Allah itu menyembunyikan dirinya, dia tidak mau mempertunjukkan dirinya, menyatakan dirinya lagi terhadap kamu katanya. Sehingga ia tidak mendengar, memang tidak mau mendengar. Itu ialah segala dosamu. Yang membuat jarak pemisah antara manusia dengan Allah itu adalah dosa. Yang membuat Allah tidak akan pernah mendengar seruan kita, doa kita, itu adalah segala dosa. Fatal, saudara. Ya, akibat dosa, maka posisi manusia adalah statusnya, predikatnya sebagai orang berdosa. Dan orang yang berdosa itu dihalau dari hadapan Allah, disingkirkan dari hadapan Allah. Haleluya. Ya. Segala sesuatu yang direncanakan Allah dari sejak semula gagal. Ya. Tidak bisa lagi dinikmati oleh manusia segala kebaikan Allah itu, semua karena dosa. Dosa itu menghambat yang baik dari Allah. Kita tidak akan pernah bisa menikmati sesuatu yang baik, yang indah, yang menyenangkan dari Allah ketika dosa itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, sekali lagi, kita memang tidak pernah berbuat dosa mungkin sejak lahir, tetapi pada perjalanan hidup kita di muka bumi, apa yang kita kerjakan pasti kesalahan. Ya, padahal Allah itu baik. Dari sejak semula, Ia adalah Allah yang baik. Ya, kebaikannya itu tidak bisa dirubah sebenarnya. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi yang pertama kalinya, maka Alkitab mengatakan jadilah terang, kata Tuhan. Maka setelah dilihat, terang itu baik. Jadilah cakrawala. Cakrawala dilihat oleh Tuhan adalah sangat baik. Kemudian Tuhan berkata, jadilah daratan dan lautan. Air itu dipisahkan, ya, ada yang kering, kemudian ada yang basah. Dilihat oleh Tuhan bahwa daratan dan lautan itu sungguh sangat baik. Kemudian Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Setelah diperhatikan oleh Allah, semua sangat baik. Ya. Kemudian ikan dan burung. Dan pada hari ke-6 diciptakannya manusia. Setelah semua perlengkapan disediakan oleh Allah, terang disiapkan, daratan di mana manusia bisa berpijak itu dipersiapkan oleh Allah. Hewan-hewan dipersiapkan, tanaman-tanaman disiapkan. Baru hari terakhir Allah menciptakan manusia. Dan hari ke-7 diperhatikan oleh Allah bahwa sungguh sangat baik, sangat baik. Sekali lagi Allah itu baik, saudara, dan kebaikannya nggak bisa dirubah sebenarnya. Ya, coba kita perhatikan di dalam Yakub pasal 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, baik dan sempurna, berarti nggak ada cacatnya sama sekali. Datangnya itu dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Langit dan bumi boleh berubah, segala sesuatu anasir di dunia ini boleh berubah, tetapi Alkitab mengatakan kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Allah yang baik itu tetap menyatakan kebaikannya. Haleluya. Manusia sudah merusak karena dosa, tetapi Allah menyatakan kebaikannya yang memang tidak pernah berubah. Ya. Dan kebaikannya itu kemudian dimunculkan lewat datangnya Yesus ke dalam dunia ini dengan pelayanannya yang luar biasa. Ya, pelayanannya sampai mati. Ya, mati bukan karena kehendak siapapun, tapi memang kehendaknya sendiri.
Karena Alkitab tadi mengatakan dalam Matius pasal 20 ayat 28, ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan. Jadi kalau nyawa itu tidak diserahkan, dia tidak akan pernah mati. Dengan kerelaan dia menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Haleluya. Lewat pelayanan Yesus ke dalam dunia itulah wujud daripada kasih Allah, kebaikan Allah yang memang tidak pernah berubah. Ini dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Saudara, ketika kita masih berdosa, bukan orang benar ya, karena tadi dikatakan Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang berdosa. Untuk apa? Diselamatkan, saudara. Ya. Allah menyatakan kasih-Nya lewat datangnya Yesus ke dalam dunia ini, ya, mati untuk kita ketika kita berdosa. Ya, kalau Allah mencari itu karena kasih. Kalau polisi yang mencari orang jahat itu untuk dihukum, ditangkap, belum di tengah jalan ditendang-tendang, ya, diikat lagi, setelah itu masuk ke dalam penjara. Tetapi kalau Allah yang mencari lewat Yesus Kristus itu beda. Allah yang baik itu tidak pernah berubah kebaikannya, saudaraku, dan Dia menyatakan kebaikannya, kasih-Nya itu ketika kita masih berdosa melalui Yesus Kristus yang datang dalam dunia. Ya, pada pernyataan Allah inilah, saudara, maka status kita, predikat kita itu dirubah. Allah lewat Yesus melayani kita untuk merubah status kita demi kepentingan manusia yang berdosa. Ya, di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia, ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya, hidup kita dirubah, saudara, oleh kasih karunia-Nya, oleh kemurahan-Nya, oleh kebaikan-Nya. Dirubah, diganti. Posisi kita dirubah bukan dengan membayar, tetapi dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan, Allah kita itu baik, saudaraku, ya. Nah, oleh kasih karunia, saudaraku, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin, ya. Sebab itu dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18. Kata firman Allah, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Tuhan mengajak kita berperkara ini dalam arti, ayo berdiskusi. Nah, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Wow, merah dirubah jadi putih. Kalau kebaikan Allah itu dinyatakan, dosamu yang merah seperti kermisi akan kujadikan putih seperti salju. Sekalipun, ya, merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, kalau Allah yang berkarya, sekali lagi manusia tidak akan pernah membersihkan dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa, ya, membersihkan dirinya sendiri. Tetapi kalau Allah berkarya, marilah berperkara. Walaupun dosamu merah seperti apapun, aku akan rubah, ya,
Inilah kasih kebaikan Allah yang tidak pernah berubah. Kasih kebaikan yang sempurna. Saudaraku, tidak pernah berubah oleh apapun. Ya, dan kembali dinyatakan lewat kasih Yesus yang turun ke dalam dunia yang melayani kita. Haleluya. Ya. Haleluya. Saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, sekali lagi status kita diubah. Kamu telah dimerdekakan, kamu telah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Abdi kebenaran, pelayan kebenaran. Haleluya. Saudaraku, statusnya orang berdosa dirubah menjadi orang benar. Kalau dulu melayani dosa, Alkitab katakan ya dalam Kejadian pasal 6 tadi, kecenderungan hatinya berbuat dosa. Tetapi sekarang setelah dirubah oleh Tuhan, kecenderungannya berbuat kebenaran. Haleluya. Ya, berbuat yang benar sekarang. Saudaraku, statusnya dirubah. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah status kita sebagai orang berdosa. Status bawaan itu, saudaraku, ya, dari sononya sudah begitu, tidak akan pernah bisa dirubah. Tetapi ketika kasih Allah yang begitu luar biasa dinyatakan, maka haleluya, ya, hidup kita menjadi berubah. Haleluya. Haleluya. Nah, yang kedua, pelayanan Tuhan Yesus yang mencakup areal yang cukup luas. Bukan hanya perkara di dunia ini saja, tetapi sampai di surga. Pertama, status kita dirubah. Dan yang kedua, nasib kita dirubah. Haleluya. Ya, nasib. Apa sih nasib ini? Aduh, nasibku sudah begini. Ya, nasib itu takdir, saudara ya. Ya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu namanya nasib, itu namanya takdir. Tidak ada yang bisa merubah takdir. Nasibnya memang begitu, ya. Tidak akan pernah bisa siapapun merubah, ya. Nasib apa yang ditentukan Tuhan untuk manusia, ya. Jadi di samping statusnya sebagai orang berdosa, manusia itu dia punya nasib. Nasibnya apa ya? Untuk kedepannya itu apa, gitu ya. Nah, saudara, ternyata dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nasibnya orang berdosa itu adalah mati. Memang kematian itu cukup pertama kali adalah mati rohani. Apa artinya mati rohani ini, saudara? Ketika Allah berfirman kepada manusia, jangan kamu makan buah ini. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Tetapi kenyataannya, walaupun manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia nggak mati. Loh, di mana ini? Dia nggak mati, saudara. Secara fisik memang tidak mati, tetapi secara rohani dia mati, putus hubungan dengan Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan kita telah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Terpisah dari Allah. Hubungan dengan Allah terjadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi nggak cukup, ya, nggak cukup cuma terpisah begitu saja. Terpisah, nanti satu saat manusia itu akan mati, ya. Dikatakan dalam surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, dan sama seperti manusia
ditetapkan untuk mati hanya sekali, dan sesudah itu dihakimi. Nasib manusia adalah besok menjadi manusia yang dihakimi, ya, masuk dalam penderitaan, masuk dalam hukuman. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa, ganjaran hadiah dari dosa itu adalah maut. Saudara, mau lari kemana kita? Ya, nasibnya orang berdosa sudah ditentukan satu saat manusia itu akan mati, dan sesudah itu datang hukuman. Nah, kalau kita mengerti hal ini, apa untungnya saudaraku? Ya, seperti Tuhan Yesus katakan, apa untungnya kamu memiliki segenap dunia ini, tapi jiwamu binasa? Ayo kita berusaha demikian rupa, mengumpulkan harta kekayaan, berusaha untuk menjadi orang yang terhormat dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan, tidak ada untungnya. Apa untungnya itu semua kalau jiwa kita binasa? Saudara, nasib manusia sudah ditetapkan, akan dihukum, akan dihakimi sesudah kematian. Ya, nggak ada untungnya kita memiliki semuanya itu. Ya, itulah nasib semua orang. Tetapi hebatnya, luar biasanya, layanan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Wow, luar biasa. Dia merubah nasib setiap orang percaya. Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, yang pertama, status kita dirubah dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Nasib kita juga dirubah dari mati menuju hidup, lepas bebas dari hukuman. Ya, haleluya. Kembali tadi dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 8, Allah menyatakan kasih-Nya dengan bukti Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati ketika kita masih berdosa, ya. Dan ayat selanjutnya 9 mengatakan, lebih-lebih lagi, saudaraku, dosa kita sudah dihapuskan lebih daripada itu, karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Aduh, saya waktu baca ini, oh ya benar Tuhan. Oh, pelayanan Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mencari popularitas dirinya sendiri, walaupun dia layak dimuliakan, diagungkan. Tapi tujuan utamanya adalah menolong manusia ini supaya statusnya berubah dari orang berdosa menjadi orang benar, supaya nasibnya berubah dari yang akan menikmati hukuman justru dibebaskan. Haleluya. Oh, luar biasa. Saudara, bukan saja dibebaskan dari hukuman, ya, tapi justru manusia itu kembali dipertemukan dengan Allah. Yang tadinya manusia itu terpisah jauh dari Allah. Allah tidak mau mendengar doa seruan kita. Tetapi ketika Yesus mati melayani kita, saudaraku, hubungan itu dipulihkan lagi. Ya, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, di situ dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali saja untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kembali kepada Allah. Wow. Aduh, luar biasa kasih Tuhan. Nggak bisa dipikirkan, saudara. Bukan saja status kita dirubah dari orang berdosa jadi orang benar, kita dibebaskan dari hukuman. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, hubungan kita dengan Allah dipulihkan.
Kita dibawa kembali untuk bisa menghadap hadirat Allah. Itu satu hal sangat luar biasa. Aduh, untung saudara dan saya jadi orang Kristen. Ya, kita tidak lagi mengalami hukuman untuk waktu yang akan datang. Ya, saudara, hukuman itu masuk dalam api yang kekal. Api yang tidak terpadamkan, namanya api itu panas, saudara. Tuhan Yesus pernah memberikan satu gambaran bagaimana Abraham, ya, itu si Lazarus di pangkuan Abraham, aman tentram di situ, tetapi orang kaya itu di dalam api. Dan orang kaya itu berteriak-teriak kepada Abraham, "Bapak Abraham, tolong suruhlah si Lazarus itu celupkan jarinya di air dan teteskanlah di lidahku, sebab di sini aku kepanasan." Aduh, di neraka panas, ya. Saya belum pernah masuk neraka, tapi saya tidak ingin masuk neraka. Ya, Alkitab mengatakan neraka itu ada. Ya, saya ingin bebas. Dan kebebasan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berbanggalah saudara menjadi orang percaya kepada Yesus. Status saudara dan saya dirubah. Bukan lagi yang punya predikat orang berdosa. Sebab itu jangan sekali-kali berkata, "Loh, aku kan orang berdosa." Tidak saudara. Kita bukan orang berdosa lagi. Kalau saudara baca surat-suratnya Paulus, ya, surat-suratnya rasul-rasul yang lain, dia selalu berkata begini. Surat itu ditujukan, ya, kepada jemaat-jemaat orang-orang kudusnya, bukan orang berdosa. Status kita sudah berubah, saudara. Kita adalah orang-orang kudusnya, ya. Jadi jangan lagi berkata akulah orang berdosa. Tidak. Sama dengan meremehkan korban Tuhan. Ya. Tuhan sudah merubah status kita. Kita bukan sekali lagi bukan orang berdosa. Kita adalah orang benar. Ya. Dan tidak cukup benar, tapi kita sudah, ya, dibebaskan, dijamin oleh Tuhan bebas dari hukuman yang akan datang. Haleluya. Nah, sebab itu saudara, kita juga punya tanggung jawab, ya. Kalau kita sudah menikmati ini, hal-hal yang luar biasa, yang indah yang dikerjakan oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab juga kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum percaya. Beritakan ini, sampaikan ini kepada saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, ya, supaya mereka juga menikmati kebahagiaan seperti kita. Mungkin kita hidup di dunia ini pas-pasan, saudara, ya, pas butuh, pas ada, ya, tetapi luar biasanya kita punya masa depan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Ya, di dunia ini sementara saja kok, ya. Berapa lama kita hidup di dunia, sebentar-sebentar bisa kita nikmati. Paling kita bisa nikmati umur-umurnya sampai, ya, sekitar 30 tahun. Selebihnya itu kita nggak bisa menikmati, ya, yang jauh lebih baik. Tapi satu hal, kita punya masa depan yang jauh lebih baik, ya. Hidup bersama-sama dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesuslah yang membawa kita kembali kepada Allah. Luar biasa, saudaraku. Beritakan hal ini kepada yang lain. Jangan senang, jangan bangga kalau saudara kita yang lain belum percaya kepada Yesus. Kita punya kesempatan, beritakan. Haleluya. Saudara, Yesus telah mati bagi kita. Ya, kalau Yesus tidak mati, kita adalah orang-orang yang paling celaka. Ya. Sebab itu Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Ya. Haleluya. Inilah yang aku katakan kepadamu, ya. Seperti yang telah aku terima sendiri dari Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, cocok persis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ya. Yang aku sampaikan, yang aku beritakan, bahwa Yesus telah mati. Nah, saudara, berbahagialah saudara. Ya, mungkin kita juga diremehkan orang. Loh, Tuhanmu tuh mati. Betul. Kalau tidak mati, kita tidak akan pernah berubah nasib kita.
tidak akan pernah berubah status kita, ya. Tetapi karena Yesus sudah mati untuk kita, maka kita menjadi orang yang paling berbahagia di dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Nikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan yang sudah melayani kita lewat nyawanya yang diserahkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya.